Hai, hari ini kita akan bahas soal nomor 13. Jadi langsung saja ya. Di soal nomor 13 ini diketahui barisan geometri dengan besar suku kedua adalah negatif 64. Jadi suku kedua adalah negatif 64 dan suku ketujuh adalah 2. Suku ke-11 dari barisan tersebut adalah, perhatikan di sini ya. Dalam barisan geometri ini diketahui besar suku kedua atau U2 itu adalah sama dengan negatif 64. Kemudian suku ke-7 adalah 2, berarti U7 itu adalah sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya suku ke-11 atau U11 adalah sama dengan berapa? Untuk menjawab soal seperti ini, kalian perlu mengingat kembali terkait dengan rumus suku ke N dari barisan geometri. Apa kalian ada yang ingat? Nah, kalau tidak, ini saya kasih tahu ya, bahwa rumus suku ke N atau UN dari suatu barisan geometri itu adalah sama dengan A kali dengan R pangkat N min 1. Ya, jadi silakan diingat-ingat, ini adalah rumus suku ke N dari suatu barisan geometri, di mana A itu menyatakan suku pertama atau awal ya. Kemudian R itu menunjukkan rasio atau pengali setiap sukunya. Kemudian N itu menyatakan suku ke-nya ya, suku ke. Jadi kalau misalkan seperti ini, U2 berarti N-nya 2. U7 berarti N-nya 7. U11 berarti N-nya 11. Nah, sekarang kita akan ubah ini menjadi bentuk yang kita ketahui sesuai dengan rumus suku ke N dari barisan geometri. Yang pertama, perhatikan bentuk U2 itu sama dengan negatif 64. Nah, karena U2 berarti di sini N-nya 2. Ya, jadi kalau saya masukkan ke rumus UN dari suatu barisan geometri, ini menjadi A kali R pangkat 2 kurang 1 begitu ya, karena N-nya 2. Jadi itu sama dengan negatif 64. Kalau saya sederhanakan, 2 kurang 1 itu kan 1 ya, jadi ini sama dengan A kali R pangkat 1 itu sama dengan negatif 64. Selanjutnya, diketahui U7 itu sama dengan 2. Jadi U7 itu sama dengan 2. Kembali perhatikan rumus ini. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Kalau N-nya 7 berarti ini adalah sama dengan A kali R pangkat 7 kurang 1. Ya, itu sama dengan 2. Atau R pangkat berapa? 7 kurang 1? 6 ya. 6 itu sama dengan 2. Nah, sekarang bisa naikkan sedikit. Nah, kita bisa mengeliminasi ya bentuk kedua ini. Jadi jika U7 saya bagi dengan U2 itu akan sama dengan berapa? AR pangkat 6 dibagi dengan AR pangkat 1 ya. Perhatikan bentuk ini. Jadi U7-nya adalah AR pangkat 6, kemudian U2-nya adalah AR pangkat 1. Nah, sebagaimana kita ketahui, AR pangkat 6 itu berapa? AR pangkat 6 adalah 2 kan? Kemudian AR saja atau A kali R saja itu adalah negatif 64. Nah, sederhanakan hitung-hitungan ini. Jadi A dengan A ini bisa saya sederhanakan. Kemudian R pangkat 6 bagi R pangkat 1 itu adalah sama dengan R pangkat 6 kurang 1. Kemudian 2 dibagi negatif 64. Ini saya sederhanakan bagi 2 dapat 1. Ini saya sederhanakan bagi 2 dapat 32. Jadi nilainya adalah sama dengan 1 per negatif 32. Atau 6 kurang 1 itu 5 ya. Jadi ini R pangkat 5 sama dengan 1 per negatif 32. Bagaimana? Sampai sini apa kalian bisa mengikutinya? Jika belum, coba di
putar kembali dari awal ya rekaman ini. Nah, selanjutnya kalian harus menentukan berapa R yang memenuhi sehingga R pangkat 5 itu sama dengan negatif 1/32 ya. Nah, di sini saya lanjutkan hitung. R pangkat 5 adalah sama dengan 1/-32, itu bisa kita tulis sebagai negatif 1/2 itu pangkat 5 ya. Coba saja nanti kalian hitung ya, bahwa negatif 1/2 kalikan dengan negatif 1/2 kalikan dengan negatif 1/2 kalikan dengan negatif 1/2 kalikan dengan negatif 1/2. Jadi ini adalah negatif 1/2 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian hitung nanti apakah mau hasilnya adalah sama dengan 1/-32 ya. Ini karena bisa disamakan ya, sederhanakan. Sekarang pangkat 5 nya saya coret. Jadi kita bisa peroleh bahwa R nya adalah sama dengan negatif 1/2. Perhatikan ya, R itu adalah nilai dari rasionya ya. Di rumus ini ya, rasionya sudah ketemu, N nya sudah ketemu. Kita sekarang mencari A atau suku pertamanya. Nah, caranya mencari suku pertama, kita kembalikan harus ke sini ya, ke U2 sama dengan negatif 64 atau U7 sama dengan 2. Ini karena bentuk AR pangkat 1 itu sama dengan negatif 64 lebih mudah ya. Jadi saya akan tuliskan di sana. Saya akan substitusikan nilai R yang sama dengan negatif 1/2 itu ke apa tadi? AR sama dengan negatif 64. Ya, persamaan yang ini. Nah, caranya ya kalian tinggal substitusikan saja. Nanti kita akan ketemu A-nya. Ini A kali R-nya berapa? Negatif 1/2 ya. Itu sama dengan negatif 64. Nah, terus kalian tinggal hitungin saja ini. Jadi ini hasilnya adalah negatif 1/2A itu sama dengan negatif 64. Saya bisa sederhanakan negatif-negatif di sini ya. Setengah A sama dengan 64 atau A-nya adalah sama dengan 64 kali 2/1 ya. Kita peroleh A-nya adalah sama dengan 120. Kita peroleh A-nya adalah sama dengan 128. Nah, nilai A sudah tahu 128. Kemudian nilai nilai R itu kita sudah tahu. Itu adalah negatif 1/2. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Yang ditanya tadi kan suku ke-11 ya. Ya, ini. Suku ke-11. Jadi U11. Kita hitung sekarang U11 atau suku ke-11 adalah sama dengan, kembali ingat rumus ini, A kali R pangkat N1 ya. Jadi U11 itu berarti A-nya berapa tadi? 128 ya. 128 kita kalikan dengan R-nya. R-nya itu negatif setengah. Negatif setengah pangkat N-nya 11 ya. Ini N. 11 kurang 1 berarti 10. Nah, terus silakan kalian hitung ini. Jadi U11-nya adalah sama dengan 128 kali min setengah pangkat 10 ya. Nah, karena 128 itu adalah 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 7 ya. Ya benar, 2 pangkat 7. Jadi ini 2 pangkat 7 itu kita kalikan dengan negatif setengah pangkat 10, itu adalah sama dengan setengah pangkat 10 ya. Karena negatif kalau dipangkatkan genap kan hilang ya. Kemudian menggunakan sifat-sifat perpangkatan kita peroleh sekarang ini 2 pangkat 7
kalikan dengan 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10. Ya, 1 pangkat 10 kan 1 ya. Yang kita bisa hitung hanya ini saja. 2 pangkat 7 bagi dengan 2 pangkat 10. Atau kita peroleh hasilnya itu adalah sama dengan 2 pangkat 7 kalikan dengan 1 per 2 pangkat 10 itu 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 3. Kalau kalian masih bingung hitung-hitungan pangkat seperti ini, coba lihat kembali buku catatan bilangan berpangkatnya ya. Kemudian ini bisa saya sederhanakan. Hasilnya adalah sama dengan 1 per 2 pangkat 3 saja ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi ini adalah sama dengan 1 per 8. Nah, jadi yang benar untuk jawaban soal ini adalah mana 1 per 8? Oh, ini ya. Jawaban yang benar adalah C. Jadi demikian pembahasan soal nomor 13 ini. Agak panjang ya, tapi semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, silahkan buat pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.